So kembali ke IMF, ini ada penjelasan sedikit lebih detail. So di badan kita itu ada yang namanya voltage gated calcium channels. Jadi electrical gitu ya badan kita. Jadi kita kena expose EMF, electromagnetic field ini, pengaruhnya benar-benar ke cellular level, bisa menyebabkan yang namanya oxidative damage. Dan voltage gated calcium channel ini paling tinggi itu konsentrasinya di otak dan di hati ya. Dan ini sudah kelihatan perbedaannya antara kalau kita nggak terlalu banyak expose ke IMF sama kalau terlalu sering. Ada dokter anak di sini yang saya menghadiri presentasinya. Dia khusus menangani anak-anak yang autistik ya, dan dia bilang dia nggak pernah melihat anak-anak autistik sebanyak ini ya di dalam prakteknya. Dan beliau observe ya, memperhatikan dan kasih rekomendasi supaya anak-anak ini jangan kalau bisa jangan sama sekali ya expose memakai iPad, iPhone, dan yang nurut ya, pasien-pasien yang nurut itu kelihatan sekali perbedaannya, how the brain improve in its function, dan dokter di sini ada yang namanya Dr. Klinghardt ya, Dietrich Klinghardt. Dia pernah bilang berdasarkan penelitian di badan kita tuh ada macam-macam virus ya, dan salah satu virus tuh namanya retrovirus, dan katanya COVID-19 ini pun kemungkinan termasuk retrovirus, belum tahu karena the research still going on ya. Tapi retrovirus itu adalah family of virus yang proses replikasinya itu berbeda dengan virus biasa ya, karena it involve namanya RNA ya, RNA. Contohnya seperti HIV yang penyebab AIDS ya. Nah, Dr. Dietrich Klinghardt pernah share bahwa ada penelitian sel yang expose ada kena radiasi IMF bisa menyebabkan retrovirus ini berkembang berbiak jadi 600 kali. Wow. Ya, so impactnya lebih impactnya sangat dahsyat. So next, nah ini ya, I call it silent killer ya, karena kita nggak lihat, ini kan ada semua itu gelombang-gelombang frekuensinya nggak kelihatan gitu ya, tapi lihat aja itu bagaimana makin banyak orang semua punya HP. Itu benar-benar radiasinya mempengaruhi kita on the cellular level. Nah, 5G. Sekarang 5G ya, ada beberapa negara sudah roll out 5G, udah launch 5G, dan barusan a couple days ago, saya nemu artikel scientific publication on the connection of 5G sama coronavirus ya. Itu ada koneksinya. Jadi kalau kita expose ke 5G di kulit itu jadi
kulit itu sebagai antena gitu. Itu jadi bisa menyebabkan virus itu berkembang di sel-sel kita ya. Coba kalau dilihat ya, Wuhan Wuhan itu launch 5G kalau nggak salah bulan Oktober 2019, and they have COVID-19 in December. Di Italia yang sebagian negara yang di bagian utara juga begitu. Coba kita lihat yang parah-parah ini yang awal-awalnya parah. 5G juga baru di launch tahun 2019 dan kasus COVID-19-nya tinggi ya di situ. So kalau dilihat ya 5G dibandingkan dengan 3G and 2G, frekuensi 5G itu 95 GHz ya, 95 GHz. Frekuensi 4G yang sekarang kita pakai itu 2,5 GHz. Wow. 2,5 GHz. Wow. Ya. 5G is 95 GHz. Coba aja dihitung berapa kalinya. Jadi kayak kita hidup di microwave, udah fried, cook. So, kayak sangat kita we have to be mindful how when we use the electronic technology that we have here. Yeah, it's useful, but we have to be mindful. Yeah.